Suatu hari saya lagi makan siang dengan seorang teman saya dari zaman kuliah dulu dan kemudian kita berdiskusi tentang satu hal yang namanya adalah asuransi, di mana kita berdebat, berdiskusi apakah asuransi itu penting atau enggak. Saya kasih analogi seperti ini. Kamu mau nggak nyetir mobil, mobilnya remnya blong dengan mata tertutup, berani nggak? Dia bilang dia nggak berani. Kenapa dia? Terus saya tanya kenapa nggak berani? Resikonya besar, resikonya sangat besar. Berarti kalau misalnya kita mau nyetir mobil, kita perlu apa? Perlu penglihatan yang bagus gitu ya, penglihatan yang jelas. Kedua, remnya harus pakem. Ketiga, setirnya harus bagus dan mobilnya harus diservis dengan baik, baru kita berani nyetir itu mobil. Karena kita perlu keamanan, kita perlu safety. Apakah artinya kemudian resiko dari nyetir itu tetap bisa terjadi meskipun semuanya dengan sangat normal? Ya tentu saja resiko pasti ada. Tapi paling tidak resiko itu diminimalisasi gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan asuransi? Banyak orang yang bilang, wah ngapain bayar premi, bayar asuransi. Wah ada juga yang bilang itu apa riba dan segala macam. By the way saya nggak mau ngomongin soal riba dan segala macamnya, bukan di sini pembahasannya. Tapi gini, dan ada juga loh yang bilang, saya malas ikut asuransi, cuman nguntungin agentnya aja. Saya malas ikut asuransi, katanya nanti banyak yang pas ngeklaim susah dan segala macamnya. Sekarang gini, bayangkan kalau misalnya kita nggak punya asuransi, lalu kemudian terjadi resiko itu, amit-amit ya. Semua orang pengennya panjang umur, tapi hidup nggak ada yang tahu. Sekarang gini, masalahnya nggak usah kita bayangin hidup mati terlalu jauh, terlalu ekstrim lah ya. Sakit aja. Hidup, kata orang, sehat itu mahal. Tapi ternyata yang mahal bukan sehat, yang mahal adalah ketika kita sakit mau jadi sehat. Bayangin sekarang Anda adalah seorang karyawan dengan gaji 5 juta sebulan. Pada satu titik Anda jatuh sakit, Anda nggak bisa bekerja. Kalau Anda punya asuransi, pertama sakit Anda yang cover asuransi. Oh katanya klaimnya susah. Saya beberapa kali ke rumah sakit nggak pernah ada masalah klaim. Sekarang asuransi itu kan ada kartunya, kasih aja kartu asuransinya ke mbak-mbak kasirnya. Nanti ya dia yang ngurus semua, kita tahu beres, tahu jadi. Tapi yang penting nomor satu adalah kita harus baca dulu apa yang kita beli. Nah, ketika saya tanya teman-teman saya yang beli asuransi, nah ini yang menarik. By the way, ini disclaimer ya, saya nggak mengendorse asuransi apapun, saya juga tidak akan menyebut asuransi apapun di sini, tapi saya cuma ingin mengajari Anda supaya Anda cerdas secara finansial. Semua teman-teman yang saya tanya, mungkin hanya 1 dari 10 orang yang benar-benar baca polisnya. Itu masalahnya. Mungkin hanya 1 dari 10 orang yang benar-benar membaca apa aja yang di cover di sana. Karena pernah kejadian, seorang teman saya, bukan teman yang saya ajak makan siang tadi. Jadi setelah saya ngobrol sama teman saya yang tadi makan siang, itu saya mulai survei itu beberapa teman saya tanya, kamu punya asuransi nggak? Kamu punya asuransi nggak? Yang bilang punya, saya tanya, kamu baca nggak asuransimu apa, polisnya kamu baca nggak? Ternyata 1 dari 10 yang bilang baca. Dan yang nggak baca itu beberapa kali mengalami kesulitan klaim karena ternyata apa yang dia mau klaim itu tidak di-cover oleh asuransi dan itu ada di polisnya. Dan orang-orang yang baca polis nggak pernah mengalami kesulitan dalam klaim, nggak pernah. Bahkan katanya, ini yang menarik, ketika dia mau ngeklaim dia nggak perlu menghubungi agennya. Kalau agennya nggak bisa dihubungi, nggak ada masalah, langsung klaim ke asuransinya bisa, seperti itu ke perusahaannya bisa. Ini yang menarik sebetulnya. Jadi asuransi, poin dari sebuah asuransi itu adalah memindahkan risiko finansial. Sekali lagi, memindahkan risiko finansial. Bayangin ketika kita sakit, di cover oleh asuransi. Ketika sakitnya itu lebih permanen sehingga kita tidak bisa bekerja lagi, maka income kita yang kita harus hilang karena kita sakit, itu di cover juga oleh asuransi. Bayangin, gaji misalnya 5 juta sebulan, setahun 60 juta.
Ada asuransi yang ketika kita sakitnya cacat permanen akan mengcover biaya 1 tahun gaji, 2 tahun gaji, 3 tahun gaji. Ada asuransi yang seperti itu. Saya nggak mau sebut merek karena nanti dikiranya saya endorse apa, padahal enggak. Bilang, gini, anggap aja 1 bulan 5 juta, 12 bulan, 1 tahun 60 juta. Gajimu 3 tahun 180 juta. Kamu sekarang sakit cacat permanen, di cover asuransi 180 juta. Biaya rumah sakit di cover, ada yang seperti itu. Enak apa? Enak banget. Kalau amit-amit misalnya ternyata meninggal misalnya, kamu dikasih santunan, dikasih uang asuransi. Nah, ada lagi yang bilang, lah orang udah mati ngapain dibayar sama asuransi, uang nggak dibawa ke akhirat. Betul. Tapi bayangin gimana anak, istri atau suamimu. Sekarang misalnya kamu sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai orang yang mencari nafkah. Ada istri, ada anak. Amit-amit kamu meninggal. Istri dan anakmu, kalau kamu punya asuransi, mereka akan di cover. Mereka akan dapat uang santunan. Berapa besarnya tergantung polisnya. Tergantung premi yang dibayarkan. Tapi kalau misalnya kamu tidak meninggalkan asuransi, meninggal, ya selesai. Anak istrimu, ya udah, nggak akan di cover apapun. Suaminya sama-sama meninggal, tapi yang satu, yang bijak, yang pinter, dikasih duit, anak istrinya, paling nggak mereka bisa hidup. Tapi yang nggak berpikir panjang, nggak di cover asuransi, ya udah mereka anak istrinya akan ya begitu aja, lewat aja gitu, nggak dikasih apa-apa. Jadi sebetulnya sekali lagi tujuan asuransi adalah untuk memindahkan resiko. Banyak orang yang saya ajak berinvestasi, saya ajak bisnis takut sama resiko. Tapi orang-orang yang takut resiko nggak mau punya asuransi. Kenapa? Karena mereka merasa ngapain bayar asuransi, nguntungin asuransinya, ngapain nguntungin agennya dan malah ngasih komisi. Ya agennya kan bantu, dikasih komisi wajar dong. Kalau misalnya agennya nggak bantu, ya udah cari agen lain aja. Tapi menurut saya sekali lagi asuransi sangat penting. Kalau misalnya sering bepergian ke luar negeri, beli asuransi perjalanan. Kemarin saya beli harganya cuma 2,5 jutaan dan itu mengcover selama setahun. Kalau saya meninggal di luar negeri, ya itu bahkan sampai uang santunannya ada, uang pengiriman jenazahnya ada, semuanya ada, enak banget. Saya kena penyakit di luar negeri, saya kecelakaan di luar negeri, semua rumah sakit di cover. Enak banget. Jadi saya nggak perlu khawatir, karena rumah sakit di luar negeri mahal, apalagi di Amerika. Di Singapura rumah sakit mahal, tapi kalau di cover asuransi lumayan. Tetap bisa tenang liburannya. So sekali lagi, ya mau ambil atau enggak ya terserah Anda. Tapi kalau Anda ingin hidupnya aman, ingin mengurangi resiko, ingin memindahkan resiko finansial, better ambil asuransi. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like video ini. Kalau Anda adalah seorang agen asuransi, silakan share video ini kepada para calon pelanggan Anda. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel ini, karena setiap hari saya akan share tentang jurus-jurus yang akan buat Anda semakin pinter dan semakin naik level. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.